Bisa silat. Bisa silat. Ya, masalah silat mah gua bisa kok gua. Bisa loh. Gua kan bekas. Oh ya bekas pencipta apa namanya jago silat gitu. Bekas ditimpukin orang pada biru ini muka gua. Buset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bos. Oh, begitu. Iya, salam dulu kita. Kurang begitu, kurang panjang. Ya kurang panjang. Begini. Gua ulangin. Ini bang, saya bang. Gua ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Masih salah juga. Cabe si cabe, merah sama merah, rame si rame, kurang meriah. Tuh. Kurang kali po. Coba beneran dikit Lel. Beneran lagi dikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa jawab? Ada yang jawab. Ada. Kalau kata penyanyi dangdut mah kalau yang jawab masuk surga, yang Iya. kata jawab masuk got. Iya, Iya. kayak si Ucok makan ketoprak. Artinya Yang ini pojok belum kompak. ya udah kalau gitu Lel. Iya. Ini ada abang kita. Abang namanya siapa tadi bang? Muhammad Pitung. Siapa? Hah? Muhammad Pitung. Muhammad Pitung. Waduh. Aslinya dari mana bang? Tanah Tinggi. Tanah tinggi. Tanah tinggi mana bang? Jakarta Pusat. Jauh Orang- bu. Waduh orang jauh ini. Dia tanah tinggi nih bang. Nah, kalau itu darah tinggi bang, lihat mukanya dia. Bu, yang kata gua makan empal. Itu Lel. Ini kan bang Pitung nih jago silat. Ya abang jago silat. Ya bang, saya juga bang bekas kan bang. Bekas ngapain? Bekas. Orang muangku. Ya. Priuk di priuk. Ini ngomong lu bisa silat kagak Lel? Gua bisa. Bisa gua. Bisa. Gua mau nyoba dia ini. Buset bang, ditantangin bang. Di bang silat tuh. Bang jangan salah bang nih. Si Olil jago cikupak. Genggamannya bendo sama kampak. Nangkap si Olil jangan ditepak. Kalah main sempak di lapak. Buset. Bang, Ya. gua mau ngelawan orang tua, Ah, gue dorake. iya. Gue nggak ngelawan, Ah, gue malu. malu. Gue ladenin. Oke, ditantangin. Oke bang. Rusak deh. Ini gua demen ini. Saya wakilin. Oke. Nah, lo rasain lo, rasain. Rusak deh. Kagak ada sejurus-jurus acan gua itu dijatuhin sama dia. Mau lagi nggak? Kagak ada udah. Udah nyerah aja dah udah. Bang, Ah. makan apaan sih bang? Kecil banget tapi abang tenaganya kayak begitu bang. Makan Makan bayam. Ya kata Popeye kali. Oke bang, kalau bicara silat itu kan yang budaya Betawi, bisa silat bisa ngaji. Nah kalau Iya. Bang Olil jago ngaji, kalau Bang bisa silat. Nah kalau saya sih biasanya saya pakai dua-duanya buat tahlilan. Jadi ntar kita makan berkat bareng-bareng. Satu dan semangat, mudah-mudahan kegiatannya nambah lagi Bang Akbar. Amin. Kegiatan-kegiatan dan generasinya diterusin Bang Akbar. Kita berdoa sebelum kita turun dari panggung ini. Kita bacain suratul Fatihah. Buat semua panitia mudah-mudahan sehat. Amin. Berkah. Amin. Buat ketua umum Bang Acung, mudah-mudahan tambah sehat dan diberikan keberkahan. Amin. Al-Fatihah. Halo, assalamualaikum. Aku Fitri Kalina. Jangan lupa ya pantengin terus channel YouTube Balai Bang Jingi. Jangan lupa nih buat like, comment, share, and subscribe. Orang memanggilku bos eksekutif, tokoh papan atas skalanya asik. Mana dalamnya? Wajahku ganteng, banyak kesimpangan, sekali lirik oke saja. Bisnisku menjaga, jaga apa saja. Yang penting asik, ini dia orangnya. Suhu nyampe, mix saya serahkan. Yapin. Namanya di bentol. Zapin itu. Ya tuh Yapin bentol. Lah kan versi Zapin. Ini bukan Zapin, ini Zapin. Ya tepuk tangan dong buat Bang Akbar. Terima kasih Bang Akbar.
Baiklah para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita dengarkan Sohibul Hikayat Milenial dari Sanggar Balai Bang Ji yang akan disampaikan langsung oleh Bang Munir BBJ. Selamat mendengarkan. Mau ngapain Mas? Hah? Pak mau ngapain? Saya juga bingung ini. Ini di mana nih? Ini Wah, belum nyampe. tahu Swiss nggak? Swiss? Taunya belum nyampe. Belum nyampe. Iya. Tahu Swiss? Swiss. Tanya. Belanda. Sebelah mana itu? Holland Bakri. Swiss. Udah. Kita Bang Bobi, Bang Olil, Iya. ini acara apaan sih? Tadi katanya Bang Akbar sunatan. Iya. Jadi udah lama dia belum sunat, disunatin di sini. Tuh dengerin orang tua ngomong, jangan mata orang tua dicolok. Pertanyaan pakai apaan? Sunatnya? Iya. Ya kalau Olad, pakai olad. golok. Olad kemarin Bang Bu gue lihat ya. Tuh. Ya Allah, Bar. Ada ribuan nggak tuh Bang Riki? Nah, dah duduk situ dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po sekalian, alhamdulillah kita sama-sama berkumpul di sini dalam acara Milad Persatuan Betawi yang ke-10. Dan juga selepetan slapber Bang Akbar ya. Yang pertama, ngapa jauh amat sih? 10 sama 1. Oh begitu. Bisa aja dah. Jadi direndeng jadi satu dalam 2 acara. Ini pinter banget si Akbar ini. Iya. Baiklah, Abang Po sekalian, hari ini saya dari Sanggar Balai Bang Ji mau bawakan Sohibul Hikayat. Bang Bobi udah dikasih tahu Sohibul Hikayat apaan? Alhamdulillah belum. Kasih tahu ngapa, kan itu tugas Bang Bobi. Padahal udah nih tadi udah gua bilangin. Terus Di mana? Kasih tahu nih Bob, penonton Bob. Akan ini kita acara Sohibul Hikayat. Sohibul Hikayat apaan sih Bob? Kasih tahu. Kata dia udah, biarin aja yang penting cair. Kata dia, Bukan lu yang ngomong itu mah. Jadi kalau bicara Sohibul Hikayat adalah ini budaya Betawi yang mulai terpinggirkan atau sudah dilupakan, yaitu sering dibawain sama babe-babe kita dulu. Jadi kalau babe-babe kita mau tidur ini pengantar tidur. Iya. Ya, sekarang mau dikembangkan lagi sama kita nih dari Sanggar Balai Bang Ji, pimpinan Bang Munir. Ya sekarang kita mulai melestarikan kembali. Dan cara penyampaiannya juga berbeda dari yang dahulu. Kalau yang dulu kita berpatokan pada 1 orang, kali ini kita ada bertiga, Iya. kadang berempat. Iya, bahkan berempat tadi berlima sama tukang organ juga, bertujuh Iya. sama tukang panggung. Besok kita kumpul Bob, bawa Iya. truk. Ngapain? Nyari pasir. Ya silakan Bang Munir. Belum lengkap itu. Belum lengkap. Iya, siapa dulu pembawa Sohibul Hikayat ya? Sofian Jahid, Babe Jahid. Babe Jahid. Babe Jahid kan? Itu yang pertama. Ya, Yang kedua, anaknya Sofian Jahid. Dilanjutin. Ini romannya kita mau sekolah apa Iya, mau Bang. apa? Nanya mulu. bukan begitu. Saya pengen habis ulang tahun PB ini, Sohibul Hikayat ini banyak anggota dari PB bisa bawain Sohibul Hikayat Bang Akbar. Oke, alhamdulillah kalau Akbar bawain bisa dia mah. Oh, bisa bawa ya kayak Bang Munir gitu. Bawa makanan ke rumah. Lapar itu sama dia. Baiklah, Abang Po, jangcingnya Babe akan saya bawakan Sohibul Hikayat ini yang berjudul Dua Wanita Solehah. Oh, set. Kayak di depan ini baju hijau nih, Iya. 2 wanita soleha. Bob, itu ada yang pakai baju warna kerudungnya warna merah apa warna kesukaan gua, Bob? Mana merah itu mah kuning yang semua. Yang jauh dikit. Emang apa warna merah? Merahnya merah hati. Hati? Hatinya hati ayam, ayamnya ayam kampung, kampungnya kampung Jawa, Jawanya Jawa Tengah. Pulang yuk, Bang Tengah Munir, tengah pulang laut. yuk, pulang. Lautnya Lo laut mau merah. mulai nih? Udah cukup. Keburu hujan. Romannya gua baru nyadar tuh gitu udah dicegat aja. Lagi panjang banget merah dong kan? Merah apa bukan panjang ke bibirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala habibina wa sabina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim. Amma ba'du. Salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi syafaatnya, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin. Jadi Mbak, kalau kita diakui nama Nabi Muhammad nanti Mbak,
Beruntung banget. Iya iya. Iyalah. Kalau sampai nggak diakuin kita ngikut yang mana, Pak? Ya sama orang-orang yang rugi. Iya. Iya. Makanya kudu banyak selawat Bang Abi. Kayak apa Bang Abi? Selawatnya? Iya. Selawatnya saya kan sering Bang Olil aja yang paham. Oh gitu. Saya kan baru masuk. Kemarin Bob, Anda gue taruh aja baskom kalau mau salawat mah. Gue taruh di depan rumah gue taruh baskom. Yang meninggal lu ya? Selawat tuh, selawat. Kalau gue, Oh, buat ngelawat. Salah gue. iya tadi 2 wanita soleha. Oh iya. Baiklah abang pos kalian, Sohibul Hikayat ada seorang pengusaha daripada anak muda yang punya 3 tempat jualan Bang Walil Bang Abi. Wah. Oh. Dia punya furnitur, Punya dia furniture. punya butik, Punya butik. dia punya juga apa namanya tempat jual kelontongan. Oh, Usahanya sembako. banyak, Bob. Jadi ada seorang pemuda punya 3 usaha. Iya. Waduh. Banyak nih kaya raya dia berarti. Bang Rojli ini namanya kalau pagi itu dia berangkat ke pasar, dia tengokin semua toko-tokonya. Hanya bibir panjang begitu. Nek gua. Mana ada yang merewitil sampai Itu apa omset itu bibir? Sadar diceritakan dalam hikayat Bang siapa tadi? Bang Rojali. Kan ingat kan lo. Bang Rojali ini baru nikah 3 tahun Bang Bobi. Udah nikah Lil. Iya. Bininya cakep banget Bang Bobi. Kayak yang pakai soleh. yang kayak pakai ini ya kerudung orange ya. Ya kagak beda jauh kayaknya. Iya. Senyum-senyum sama gua lagi, Bob. Gua jadi terseduh-seduh gua. Muntah lihat lu Bang. Terus Diceritakan dalam hikayat tiap pagi itu sarapan pagi udah disiapin sama bininya. Wah, enak Pas banget. mau berangkat dia udah ngedandanin anaknya tuh bedak deh. Kata gua kambing. Diceritakan dalam hikayat setiap pagi begitu kegiatannya Bang Bobi, Bang Olil, Iya. Abang Po sekalian. Tapi sekali waktu ini bininya ngomong, Bang, ayo bete ini di rumah Bang. Boleh kali ya, saya ikut ke pasar katanya. Oh, kata bininya begitu. Kata bininya. Kata Bang Rojali bilangnya begini, ente jagain aja anak, didik anak, biar ani yang usaha. Oh, kok makan gundu? letak. Apalagi kalau gue yang ngunyah, Bob ya. Iya, krauk. Diceritakan dalam hikayat sampailah dia ini di toko seperti biasa ngecek stok, ngecek anak buahnya, habis itu baru dia istirahat. Sadar diceritakan dalam hikayat anak buahnya nih ngadu ame itu Bang Rojali. Oh, dia ngadu. Aduh. Bos, saya rada curiga nih bos. Iya. Ada perempuan 3 hari ini keliling-keliling pasar tapi kagak nenteng apa-apa. Wah. Oh, jadi di pasar ada perempuan cakep, bolak-balik nggak belanja, nggak jajan gitu. Taruh. Bob. Ini tukar mic dah. Gue pakai yang ini. Iya pas itu mah. Emang apa Pak? Ya enakan ini. Enakan ini? Iya. Makasih Pak. Terus habis itu nih perempuan di pasar kagak jajan, nggak belanja, cuma bolak-balik udah 3 hari nih. Iya. Jadi Bang Rojali juga merhatiin itu perempuan. Oh, Rojali. Iya. Celamitan Rojali rupanya nih kayak tukang Ya ojek. wajar aja Bob, anak laki. Ya kucing disediain ikan ya pasti disikat lah. Lu doang kali gua nggak ikut. Bu yang apa kata gua mulu ya. Begitu satu hari ini kebetulan Bang Rojali lagi di toko kelontongnya Pak. Oh. Beresin Ya, itu beberes dah. beberes pedagangannya. Oke, iya. Nggak disengaja itu perempuan pas ada di toko kelontongnya Bang Rojali. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Serak. Gua mah itu begitu dia masuk toko, gua langsung aja bilang nomor WA berapa, nomor WA. Jadi laki celamitan banget, jangan begitu Lil. Ya emang apa wajar aja anak laki. Bagi gua. Cerita langsung apa jadi ketawa? Bagi gua. Iya bener dia. Nalurinya sama sama gua. Lu doang. Abang Boncang Cinya Bebe, begitu dia lagi benerin itu perempuan juga pura-pura milih. Oh. Tak anu badak belum.
ada yang jatuh, Pak. Jadi di warung Di warungnya itu ada yang jatuh, pas kebetulan di depan itu perempuan. Itu kardus naruhnya terlalu ke pinggir kali. jatuh bukan kardus. Emang apa? Kalau jali jatuh. Ngambil bukan. dari bawah ngeliat rok. Kata kali gua. Itu perempuan kaget, Bang Abi, Bang Bobi, Bang Olil. Ya. Kesingkap cadarnya, Pak. Allahu Akbar. Jadi tuh cewek kesingkap sadarnya. Iya. Di maskernya kebuka gitu ya. Iya. Kayak cewek ngeliat gua, masker gua kebuka. Iya. Ya itu. Langsung udahin Langsung. dong. Hah? Gua langsung suka sama gua. Suka apa, Bang Bobi? Terus. Suka apa itu kalau Suka enak. Oke, ditegas. Abang Boncang Cingnya Babe begitu ngelihat itu Bang Rojali gemeter. Iya. Ngelihat itu perempuan cakepnya luar biasa. Kesingkap muka aja itu sampai. Bidadari ini berarti Bob, agak salah dah ini mah. Iya. Bang Rojali ngedeketin, Pok, lagi nyari apa, Pok? Katanya itu. Oh, kata Bang Rojali. Kata Bang Iya. Rojali. Bang, ayah udah keliling pasar 3 hari. Ada yang ayah cari. Kata tuh perempuan. Kata tuh perempuan. Ngomongnya nggak begitu. Kurang suara perempuannya agak. Bagaimana? Rada perempuan coba dah. Lil, lo aja nyontoin, Lil. Begini. Nah, abang jadi Rojali nih. Iya. Pok, nyari apa, Pok? Ini bang, ayah nyari dalaman. Suara lu kurang perek, Lil. Nah, kok kurang perek, Bob? Rada perek dikit dah. Nah, Bang, nah, lagi. Bang. Iya. abang ganteng deh. Kurang, rada jablayan dikit dah. Jablay kurang jablay juga masih. Bang. Nah, tuh udah gila dah lu. Iya. Abang Boncang Cingnya Babe begitu dia cerita apa yang dikatakan nama itu perempuan, kira-kira apa nih Pak yang dia cari? Ya biasa kebutuhan perempuan dah. Iya, biasanya roti. Di Jepang, roti Jepang. Yang sayap. Iya, itu dah. Sadar diceritakan dalam hikayat ini perempuan terus terang sama Bang Rojali. Kata itu perempuan bilangnya apa? Bang, ini yang saya cari ada di toko ini. Saya kagak mau pergi sebelum saya dapat dari toko ini. Romannya ngebet amat tuh wadon ya, Bob. Kata Bang Rojali katanya, ini mau nyari apa, Pok? Saya pengen nyari suami dan yang paling cocok sama saya ini udah 3 hari. Saya demen sama Bang Rojali. Wah, kagak beres ini mah. Bagaimana ceritanya tuh wadon belak-belakan amat. Perempuan kan tahu itu Bang Rojali udah punya laki, udah punya bini, udah punya anak. Apa jadi ngedemenin? Entah dia perempuan ngomong kayak begitu, Bang Rojali langsung keingetan ame anak sama bininya di rumah. Iya. Jadi Bang Rojali nunduk aja kagak berani natap muka daripada untuk perempuan. Gua banget itu mah, Bob, kalau cowok kayak begitu, gua banget dah Iya, pokoknya. emang lu mah takut sama bini, lu mah termasuk suami istiqomah lo. Apa istiqomah? Ikatan suami takut mama. Salah, gua ini DKI, Bob, gini-gini DKI gua. Apa? Di bawah ketek istri. Gak pantas. Gak percaya? Iya, sama saya juga. Nama jadi malah kagak percaya sama gua. Abang Boncang Cingnya Babe begitu dengar omongan kayak gitu dia kebayang sama bininya. Dia ngomong sama tuh perempuan, Pok, saya ini punya bini di rumah. Iya. Punya anak 1 lagi lucu-lucunya. Enggak kan lo? Kalau saya demen sama Pok, bagaimana anak bini gua? Ya. Dan saya juga belum tentu bisa adil kalau berdua. Ya kagak bakal. Udah begitu bini saya bukan orang lain, masih saudara sama saya katanya. Ya kagak bakalannya aja kalau orang laki mah begitu. Apalagi ada wadon yang demen sama dia. Itu mah laki tolol. Iya. Kalau ada juga gitu cuma kagak mungkin itu mah. Dan diceritakan dalam hikayat nih, Pak. Iya. Itu perempuan makin jadi aja ngerayinya. Buset. Bang, aye pokoknya kagak usah tiap hari dipulangin. Oh gitu. Abang pulangin aye seminggu 2 kali, sekali juga kagak apa-apa. Tuh. Ini perempuan Apalagi kayak begitu ya enggak? gatel banget tuh namanya. Kagak mungkin aja otak tuh laki udah di kantong gua. Iya. Terus Kita gancangin ceritanya Bang Olil. Ya. Abi, Abang Po sekalian, nikahlah dia. Ya. dia dinikahin tuh perempuan. Nikahin itu Ya, perempuan. maunya tua dan begitu, Bob, sama perasaan gua. Kalau ada yang suka sama gua, kapan lagi buru-buru? Sebelumnya orang lain samber, gua samber duluan.
Iya, biar katanya bini di rumah Anda juga. Kalau ngomong ntar gue dengerin ngambek. Terus. Sadan diceritakan dalam hikayat keluarganya rukun tetap. Itu Bang Rojali masih bisa merhatiin anak bininya. Oh, cakep. Dan dia menuhin permintaan itu perempuan. Iya. Yang dipulangin cuma seminggu 2 kali apa seminggu sekali. Sesuai permintaan tuh perempuan. Iya, jadi Bang Rojali poli pantai jadinya ya. Kok polipan? Jadi yang dua itu Poligami. oh gitu. Aduh. Oh, udah ganti ya? Ya emang dari sononya begitu. Diceritakan dalam hikayat ini Pok Patime ini udah ready curiga begitu masuk bulan ke-8. Ini kan alasannya Bang Rojali ini kalau ada temennya yang minta diinepin. Iya. Karena dia lagi belajar. Kalau Bang Rojali bini tuanya Popatimah namanya. Iya. Nah Popatime ini punya pembantu. Jadi nyagain anaknya kalau Popatime pergi ngaji. Oh iya. Pok dia nih rada tuaan. Gitu apa namanya pembantunya ini teman curhatnya daripada Popatime. Iya. Pok kayaknya ya perhatiin ini laki ayah rada lain lah. Tiap seminggu sekali, seminggu 2 kali dia nginep di rumah temennya. Coba dah Mpok tolongin dah, mata-matain, Mpok indik-indikin dah siapa kemana sih nih. Emang kalau perempuan ngebatinnya kuat emang. Ya emang perempuan yang begitu dia. Perempuan mah biar katanya sering nenangga, sering apa, sering kongko, sering rumpi. Emang batinnya kuat kalau sama laki mah. Lah emang bener. Iya. Ada perasaan melenceng dikit juga orang wadon mah tahu. Iya. Ya makanya lu jangan songong jadi laki. Kemarin aja HP gue geletakin di meja Bob. Begitu gue nyampe gue kelupaan kan, gue tinggal gue balik lagi itu udah jadi banyak HP gue. Lah Tapi bukan cuma satu. Begitu gue pulang jadi banyak. Lah bagus itu namanya. Ya bagus apaan orang dibanting pada pecah. Buset si tolol, itu namanya ngambek. Iya. Pakai sadar diceritakan dalam hikayat ini pembantunya ngindik-ngindik ngikutin daripada Bang Rojali. Jadi Bang Rojali Diikutin dari jauh. Emang titipan Popatime jangan sampai ketahuan. Oh Iya iya. benar itu. Indik. Jadi detektifnya itu. Style. Gimana bermusik Pak? Deng deng deng. Klik. Deng deng deng. Pakai si Dono lo. Gua kan bekas gua dulu. Kang Manggul desanya. Pakai sadar diceritakan dalam hikayat itu sampailah pembantunya ini tahu rumah di mana Bang Rojali nginep tiap malam. Oh, di istri keduanya. Yang kedua. Dia ngomong sama tetangga sebelah rumah itu Iya. perempuan. Iya. Nanya dah tuh dia. Bang, itu rumah siapa Bang ya? Itu Pok Mini. Oh, kata Tetangganya. Tetangganya. Itu baru aja nikah 8 bulan yang lalu sama Sudagar. Oh. Maka komplit lah itu pada informasi. Iya udah pasti. Membantu. Iya. Kalau katanya duit nyampe ke kita jadi berkurang. Kalau omongan mah tambah-tambahin ya. bukan main Oh, Bob. iya. Jadi nambah ya kayak gigi lu ya. Hah? Kayak gigi lu nambah. Maka sadar diceritakan dalam hikayat pembantunya pulang dan laporan sama Popatime. Iya. Pok, kenapa? Itu apa? Bang Rojali udah punya bini lagi ternyata. Apa? Kurang kaget coba. Jadi gue jadi bininya Rojali nih. Ya, nanya. Pok. Ya, Pok. Lo yang nanya gitu. Ya, Pok, itu Bang Rojali punya bini lagi. Apa? Masih kurang. Kurang sadis, kurang Ya, kaget. kurang sadis lagi. Pok, Ya. itu Bang Rojali punya bini lagi. Ayo bener lu. Bener. Pulang aja sambrang tumbang tuh anak. Besok gua kagak masakin, gua kagak cuciin. Biar dia gelandangan sekalian. Gua usir dari rumah ini. Kagak marah biasa aja tuh mah. Lah kok kagak marah? Bagus yang tadi. Bukan marah nggak marah sama aja kelihatan kayak marah terus. Abang Boncang Cingnya Babe sadar diceritakan dalam hikayat begitu pembantunya laporan nama tuannya. Untuk tuannya dengan muka santai ngadepin itu pembantunya. Popati mana? Popatinya. Pok, cukup Mpok aja yang tahu. Wih, Pokoknya kalau abang pulang jangan sampai kita kelihatan ini curiga. yang begini nih. Sampai kapanpun ini jadi rahasia kita berdua. Ini. Jangan sampai ada perubahan keramahan kita sama laki ayah. Cakep Hebat itu. banget Popati mah itu. Oh. Perempuan gitu loh kagak ada sekarang mah. Ada Bob. Ada di mana? Mana bini gua? Ya bini lu mah karena lu manusia langka.
Bener. Ya emang. Iya emang ini tegasin udah Ini terusin. kalau udah rekor muri masuk dia. Bener. Iya bener, nanti dipublikasi. Lanjutin ngapa cerita jadi begini. Bener. Ya udah. Terusin lah cerita. Ngapa jadi keluarga gua dan pendaringan gua dibongkar. Bukan, kalau namanya manusia langka kan Kan cuma satu. sertifikatnya ngambil di mana yang model kayak begini kan? Mori ada udah dibikinin Kalau bahasa internet itu unlimited ini. edition. Abang Poncang Cinya Babe sadar diceritakan dalam hikayat itu rahasia disimpan benar-benar. Cakep. Kagak ketahuan kalau bininya tahu kalau Bang Rojali udah punya bini lagi. Iya. Masih seperti biasa. Ya kayak teman saya Akbar juga begitu. Iya. Dia pulang ngarebo ke rumah bini yang pertama. Bahwa Kemisnya rumah bini yang kedua. Jumatnya Gua dengar udah pos 222 iya, kayaknya. giliran Jumatnya di masjid tidurnya. Saking banyaknya tiap hari pindah rumah. Itu dulu Lil. Dulu ya. Sekarang mah masih. Makanya sadar diceritakan dalam hikayat ini Bang Rojali sakit keras Bang Abi. Oh, pada suatu ketika sakit. Iya. Iya nggak apa-apa ya. Terus Kenalan lagi deh kalau gitu. Diceritakan dalam hikayat Bang Rojali sakit, ini Popatime serba salah. Oh iya. Dia kasih tahu kagak nih sama bini mudanya. ini muda. Iya. Belum sempet dia ngasih tahu, ternyata Bang Rojali meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu umur Bob ya. Namanya ya. Dia padahal kaya, punya bini, punya usaha, cakep, bininya 2. Ya Allah, masih muda lagi. Gua padahal kemarin baru habis ketemu sama dia, Bu. Jadi begini lah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yah, Tiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Ya. Ya bisa tiba-tiba misalnya sayang 50 tahun lagi Bang Olil besok pagi. Contoh. Bu. Contoh Lil, contoh. Gua modal. Lu hebat juga, lu nyantren lu. Lah lama gua di pesantren sono. Oh, pesantren mana Darul Mutakin. Pesantren kilat. Oh iya. Langsung Bang. Diceritakan dalam hikayat ini Pok Patime mikir begitu lakinya meninggal, dikasih tahu apa kagak? Iya. Karena kondisinya luar biasa sibuknya, nggak keingetan sama bininya. Bini yang muda. Iya. Diceritakan dalam hikayat setelah 40 hari dipanggillah pembantu itu Pok Patime. Pok, Iya. ini bagaimana nih? Ya bagaimana? Menurut terserah empok katanya. Iya. Saya nggak mau kebebanan, yang namanya istri juga punya hak atas waris. Oke, jadi kebunuh waris. Iya. Jadi bini pertamanya nih Kalau dah. itu harus Mbak. Iya. Jadi kalau kita udah keluarga kita kagak ada, kudu Dipecah-pecah. pecah-pecah. Jangan sampai ada yang berat sebelah. Benar. Makanya kita harus hitung-hitungan benar. Oke. Jadi dihitung dapatlah hak-hak daripada istri mudanya. Istri muda. Oke. Bang Abi, Bang Abi lagi. Terus? Bang Boy. Iya. Diutuslah itu pembantu bawa uang yang banyak banget. Pokoknya kalau kita ngitung juga susah. Oh, saya tahu itu jumlahnya. Oh, berapa Bob? 3M. Oh 3M. Kok 3M? Ma ibu, ma atus, ma puluh. Bu yang 1.550 cuman buat dia apaan duit 5M jadi 5.500. Ini pembantunya bingung banget sama Pok Patime ini. Iya. Udah. Sama sebingung hati gua juga. Kenapa tuh, Mbak? Karena kenapa ini ibu Pok Patime ini jadi mikirin kayak yang muda. Sekarang udah kagak ada begitu. Jauh banget. Dia udah ngambil laki gua. Gua hartanya mau dibagi kagak nih. Lah gak bakalannya aja. Iya. Iya, ke ujung kuku yang gak bakalan dikasih. Sadar diceritakan dalam hikayat, diketoklah pintu itu. Komine tek sama pembantunya. Mana ada ketok itu begitu. Ada bagaimana Bob? Nih begini. Kukuruyu. Gue Gua kencang banget gua. bangun tidur. Tek.
ada juga dodok. Gitu. Bukan apa nih pembantunya antara iya apa kagak. Oh iya. Oh, sanksi. Dia punya tuan selama ini artinya tulus banget Bang. Iya, benar Apa itu. gue bawa lari aja nih ya? Boleh, nggak apa-apa. Kagak mungkin juga po ini ngubungin Pomi nih, nanyain duitnya dikasih. Iya, nggak apa-apa, bawa aja. Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mpok, ada apa po ya? Belum, orang belum keluar. Paling 2 kali yang jawab. Coba tok lagi dong. Ya, Ulang udah. tuh. Tok. Assalamualaikum. Siapa tuh? Neboyong. Minta apa? Minta ubi. Ubi perlu nato. Nah, jadi mentak umpet, Bob. Sadar diceritakan dalam hikayat terdengar jawaban dari dalam. Iya. Dibuka pintunya, itu pembantunya deg-degan ngelihat kecantikan daripada Pemini. Luar biasa pokoknya dah. Kalau Nikita Mirzani mirip nggak? Oh, mirip. Lewat malah. Kalau Jessica Iskandar? Putus, nggak ada apa-apanya. Cakep banget ini. Iya. Luna Maya? Apalagi udah kesonoan dah, udah tua dah. Sama si Dewi PA Pondok Pinang mirip kali ya? Wah, itu 11-12. Lanjut. Maka sadar diceritakan dalam hikayat ini empok tuan rumahnya. Siapa ya po ya? Saya pembantunya Tuan Rojali. Duk. Kaget dong dia. Kaget. Iya. Sini po, duduk po. Orang kaget sampai jatuh Bang Munir. Jadi Iya. penonton kemari semua. Kayak tadi Kubrak gua. gitu. Iya. Kayak tadi gue jatuh beneran tuh sama tukang silat. Mau lagi pak? Enggak. Ntar boleh juga sekali lagi pak. Besok jangan digambrengin lagi sama yang begitu. Emang apa? Habis pada moncrot gua. Emang lu tadi kagak ngeluarin yang gua ajarin? Pinggang gua pada panu mau ngerentak ini tadi. Pinggang panu. Ya emang dia mah. Terus gimana Bang? Sadar diceritakan dalam hikayat cerita lain impo ame Pamine. Kalau itu Bang Rojali meninggal dunia. Nangis ya. langsung masuk ke dalam kamar. Lah kok mau nangis masuk ke dalam kamar? Tahan dulu. Nangisnya bagaimana coba? Nangis orang perempuan cantik gimana coba? Nangis seorang perempuan cantik. Nah. Kurang dihayatin gitu. Perempuan cantik secantik Nikita Mirzani atau kayak siapa? Nangis penghayatan ya nangis. Jadi lebih menghayati lagi. Iya nangis. Bengeknya kamu. Maka sadar diceritakan dalam hikayat si pembantu ini nungguin si empok nangis dalam kamar, keluar matanya udah bengkak. Iya, saking sedihnya dia itu. Matanya apa gua pengul. Ketok pintu lu tahu kagak dalam. Sekali gua. Ini si Banyak pembantu nangis. amplop segitu tebalnya didudukin. Oh, takut iya. dia ngeliat. Iya. Pok, ini jadi meninggalnya udah 40 hari. Hartanya udah dibagiin. Iya. Dan ini bagian empok Ah, untuk dari warisan Babe Rojali. Saya masih dapat juga saya. Kurang begitu ngomong Lel. Kurang ya. Dalam suasana haru sedih, Iya, lu iya. dapat duit coba Lel. Oh, gua. Nah, ini ada gue ngomong nih. Iya. Ini ada duit bertempur dari almarhum Bang Rojali. Ini uang untuk saya. Lagi-lagi Uangnya untuk saya. Gue liat mukanya enak banget gua. Bener mau muntah saya. Oh ya, tapi lu suruh, tapi lu cepetokin juga. Gua bagaimana sih, Bob? Lanjut Bang dah. Bang Bobi, Iya. bagaimana rasanya orang habis sedih langsung dikasih duit Bang Bobi? Ya begitu dah, cengar-cengar iya. Ya kagak dia mah beda kali. Ya, kok beda, Ya Bang? kali kita dengerin ceritanya gimana. Iya. Maka sadar diceritakan dalam hikayat si Pok Mine ini ngomong sama tuh pembantu, Pok, sakitnya berapa lama? Sebulan. Jadi 40 hari tambah sebulan kemarin. Wah. Dan sebelum dia sakit itu saya udah diceraiin. Wow. Jadi ini udah bukan hak saya lagi. Kagak mau nerima duit Bang Jadi Munir. uangnya dibalikin ke Aduh, rumahnya Pok. Alhamdulillah. Alhamdulillah lu. Ya, Bob. Itu namanya ketiban pulung, gua jadi pembantu. Lu ya Bang yang muka pembantu mah pantas kali lu. Ya udah, orang kagak dapat duit secara nggak sengaja. Iya. Oh, udah diceraiin. Abang Pon cangcingnya Babe begitu
dia nerima uang terus tolak, make pembantunya kembali ke rumah dengan membawa uang dan membawa dua kesimpulan. Iya. Ini pembantu hidup di tengah-tengah dua wanita soleha. Cakep. Dengan kembalinya pembantu itu Bang Olil, Bang Iya. Bang Bobi, berakhir hikayat ini. Iya. Mudah-mudahan kita dapat hikmah daripada cerita ini. Iya, amin ya rabbal Saya dengar alamin. terharu banget ini Bang Munir Sama nih. Bob, gue juga Bob. Itu mirip banget sama kehidupan kesehariannya gua jadinya. Lu mau ngasih makan juga kagak li, lu malah Jadi, minta. Datang ke rumah mertua ke sono minta telur, minta beras, kadang-kadang minta mie. Ada bawang-bawang di kandut. Iya, apa-apa Ada itu. telur-telur dikantongin. Lu kata si jantung. Ya artinya kita ambil pelajaran dari ini bahwa wanita-wanita soleh itu ada di sekitar kita Bang Munir ya. Iya, Ya Bob. kita mudah jadi pelajaran buat kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Ya dah. Bang Olil ini Bang Bobi, biasanya dia kalau udah habis dengar Biasanya cerita itu hikayat ini dia harus nyimpulin Bang. Oh kesimpulannya. Kesimpulan cerita. jadi sebaik-baiknya manusia ya adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Buat orang banyak. Ya, buat orang banyak. Jadi satu kesimpulan yang diambil dari hikayat tadi yaitu ini terutama buat kaum wanita ya. Oke, ya. Kaum wanita itu apabila kita ikhlas ya sebagai istri apa ya Bang Munir, kita jadi Siapa yang nangis itu? Usah dari si Akbar jadi- nangis. Lu pengen satu lagi Bar? gue jadi pengen kayak kekurangan sama gue juga ini. Iya, iya artinya begini ketika kita mengikhlaskan sesuatu maka akan berbalik juga buat kita semua. Itu Jadi orang yang bagi wanita yang ikhlas pada suaminya dan taat patuh dan taat itu adalah balasannya adalah surga. Oke. Nah itu nanti insya Allah sudah menjanjikan hal tersebut apabila patuh dan taat kepada suami balasannya adalah surga. Terima kasih. Satu dan semangat, mudah-mudahan kegiatannya nambah lagi Bang Akbar. Amin. Kegiatan-kegiatan dan generasinya diterusin Bang Akbar. Kita berdoa sebelum kita turun dari panggung ini. Kita bacain suratul Fatihah. Buat semua panitia mudah-mudahan sehat. Amin. Berkah. Buat ketua umum Bang Acung mudah-mudahan tambah sehat dan diberikan keberkahan. Amin. Al-Fatihah.